Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran memberikan sebuah tamparan yang keras kepada kelompok-kelompok PDIP yang selama ini sering menyinyirnya. Itu membuktikan bahwa tindakan dari Gibran ini bukan hanya sekedar omongan belaka. Bukti dari kesuksesan kepemimpinan Gibran juga itu terbukti dari saat dia menjadi wali kota di Solo, yang dimana kan sebelum Gibran dilantik itu pendapatan ekonominya itu minus, namun saat Gibran telah menjabat maka ekonominya itu pun di atas nilai ekonomi nasional. Itu pun membuktikan bahwa memang seorang anak kecil seperti Gibran ini mampu lebih baik daripada yang tua-tua itu. Jadi di video ini juga memperlihatkan orang-orang yang menjelaskan bahwa PDIP ini selalu tidak konsisten dengan ucapan dan tindakannya. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Jam 11 kurang tapi tentunya memang dalam waktu itu banyak yang terbakar. Di sini ada 41 bangunan yang terbakar, yang terdampak itu ada 45 kakak dan 119 jiwa. Ya ini kita tidak mengira bahwa Pak Wapres ini sangat perhatian terhadap korban yang mengalami kebakaran. Iya dong Pak, nggak macam yang sebelah, kancam ontah maupun banteng. Dan juga memberikan banyak bantuan juga yang kiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Juga tadi Pak Wapres saya dengar sendiri langsung dialog dengan masyarakat, mendapatkan banyak informasi oleh Pak Wapres yang kiranya akan segera ditindaklanjuti. Ya utamanya masih terkait dengan kebutuhan-kebutuhan warga mengenai ya tadi masih ada baju-baju yang masih belum semuanya terpenuhi. Ya insya Allah nanti dia akan dikoordinasikan dan akan dipenuhi untuk masyarakat kita. Pelan-pelan, jangan Iya, Pak Gibran tadi ke sini bagi-bagi susu, semua pada dibagiin susu. Terus ini semua masyarakat pada ngumpul di sini yang kena kebakaran gitu. Ya pokoknya harapannya ya dibikin rumah lagi gitu kalau bisa. Bantuan-bantuan ya kita lagi membutuhkan itu sih ya. Lengkap ya, nasi, selimut. Oi anak abah maupun anak banteng, kemana kalian? Jangan pura-pura kalian, parah. Mod, peralatan mandi apa itu udah ada. Ya alhamdulillah seneng gitu ditengokin di ini. Iya, jadi perhatian sama masyarakat yang nggak punya nggak ini ya Mbak. Ya. Ya mudah-mudahan tambah sukses, tambah gimana ya Bu? Lancar. Amin. Cari ya semuanya ya. Ke depannya. Yo pengennya mah bikin rumah lagi gitu ya. Minta sama itu Bu, sama yang menang kemarin. Yang Jakarta menyala katanya. Semuanya. Tadi saya lihat banyak sekali menyatakan Mas Gibran anak kecil, seakan-akan tidak punya prestasi. Saya ingin sampaikan, Solo itu kota kecil ya, yang hidup hanya dari pariwisata, retribusi dan pajak. Solo tidak punya tambang, tidak punya perikanan, tidak punya pertanian maka. Tapi faktanya Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi wali kota Solo, pertumbuhan ekonominya minus 1,74%. Dengerin tuh. Sekarang 6,25%, jauh di atas ekonomi nasional yang 5,3%. Mungkin dia anak kecil, tapi faktanya Solo bukan ibu kota Jawa Tengah,
tapi dia jauh lebih hebat daripada yang tua-tua Nah, sebagai betul banget, betul banget. kepala daerah. Itu saja. Terima kasih Bang Ardi. Mas Gibran adalah anak Presiden Jokowi, tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi, tiap warga negara punya hak konstitusional untuk dicalonkan dan mencalonkan. Nah, ini kan hebatnya mereka kan. Hebatnya drama mereka, gokil. Mas Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Nah, untuk itu proses itu juga dibuka oleh PD Perjuangan. Yang penting seluruh calon-calon tersebut termasuk Mas Gibran juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai. Kalau kita lihat di negara-negara maju yang menjadi contoh bagaimana berkembangnya demokrasi, di Amerika Serikat kita juga melihat bagaimana George Walter Bush itu keluarganya juga sangat eksis dalam jagat perpolitikan di Amerika, keluarga Walter Bush, demikian pula Kennedy. Jadi itu merupakan hal yang sifatnya itu alamiah ya di dalam kehidupan politik. PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Bahwa Bu Mega itu adalah bagian dari pemerintahan Pak Prabowo juga. Karena buktinya apa? Kepala Ketua BPIP dan Kepala BRIN. ya, itu. Masyarakat Indonesia cerdaslah kalian, jangan termakan drama. Itu ada masa jabatannya ya. Kalau Bu Mega itu menolak pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, pasti sudah berhenti mengundurkan diri dari BPIP dan BRIN. Seperti Adi Wijayanto misalnya. Oh ada nih untuk masa jabatan 2022-2027 bos. Oh masih ya nih. Masih ada. Ya aneh kalau dilantik lagi. Presiden RI masih berlaku. Masih berlaku. Ya yang saya bilang kan. Berarti masa jabatan belum berakhir. Berarti Bu belum Mega masih berakhir. bagian dari. Masih bagian dari pemerintahan Pak Nih, Prabowo. adapun Dewan Pengarah BPIP yang dilantik adalah sebagai berikut: Megawati Soekarno Putri sebagai ketua, Tri Sutrisno sebagai wakil dan lain-lain. Iya. Ini 2000 Dengar sampai 2027, oke. 2027. Iya. Masih berarti ya? Masih. Berarti Bu Mega Bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Iya, hampir gak masuk di akal gitu loh. Dia kan keluarga kami, dia kan bahagian dari kami. Alangkah indahnya kalau seperti Jokowi yang cukup intens hubungannya dengan saya, Mas Wanda, aku sekarang udah berubah loh. Nggak ke Ganjar yang seperti kita omongin dulu. Aku ke ini sekarang, ke Prabowo. Janti nggak? Pasti nggak? Nasi kawan ini juga, anak kecil ini, yang ingusan ini, iya kan? Karena ingusan katanya. Mbok kasih tahu, aku nggak lagi PDI, aku nggak lagi jadi wali kota karena PDI. Aku ini, oh gini. Prabowo Subianto mengaku kecewa karena Megawati Soekarno Putri ingkari perjanjian koalisi yang mereka sepakati 2009 lalu. Menurutnya Megawati selaku Ketua Umum PDI Memang pandai kawan bermain drama. Parah. seharusnya dapat membicarakan hal ini dengannya. Nah kalau anda di pihak saya kira-kira kalau anda manusia dan anda di pihak saya kira-kira kecewa atau tidak? Ya anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah beberapa bulan gitu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau. Sabar Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua negarawan sejati. Dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya, jadi itu. BBM naik tinggi, susu tak terbeli, orang pintar tarik. Cuplikan lagu Galang Rambu Anarki karya Iwan Fals ini dikutip Megawati Soekarno Putri saat Rakernas PDIP di Makassar, Sulawesi Selatan 27 Mei 2008. Megawati memang konsisten menolak kenaikan harga BBM saat PDIP berada di luar pemerintahan. Saya tuh sampai mikir, jadi tiap hari ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara Kemarin BBM naik nangis, sekarang minyak goreng malah disemprot. Warga Indonesia yang ngeluh. Oke, siap. untuk apa itu namanya merebus, lalu
mengukus atau seperti rujak, apa ada itu menu Indonesia loh. Lah, apa jelimet gitu. Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak sekolah. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung. Tidak pernah utang. Tidak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi nggak ono ceritanya presiden utang, nggak ono. Nah, Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu. Nggak ngerti kok. Ojo diuring-uring. Kita tahu semua bahwa dulu ketika di zaman SBY gitu, semua kadernya PDIP ya, wabil khusus Puan Maharani yang sekarang menjadi ketua DPR itu kan nangis-nangis gitu. Ada kenaikan BBM nangis-nangis gitu, seolah-olah pihak terhadap rakyat. Tapi sekarang setelah menjadi ketua DPR apa gitu yang dilakukan? Apakah dia juga nangis gitu terhadap kenaikan BBM yang sekarang? Nah, ini contohnya kalau mereka berkuasa. Nah, mereka itu ketika tidak berkuasa teriak atas nama rakyat kecil, wong cilik, tapi ketika berkuasa dia itu menindas dan mengabaikan suara rakyat kecil. Bagaimana ketika Pak SBY mengurangi subsidi 200.000 saja, mereka demo berjilid-jilid sampai Kerbo ditulisi SBY. Kejam mereka itu dan demo tiap hari. Tapi ketika dia berkuasa, yang begitu subsidi ada yang dicabut sampai 2.000 lebih, mereka diam 1.000 bahasa. Dikira rakyat bodoh? Enggak. Dulu belum ada media sosial, mungkin saya hanya berbicara sekeliling saya saja. Mungkin ada 100, mungkin ada 1.000 ketika saya menjadi narasumber, ketika saya menjadi surkam. Tapi sekarang dengan ada media sosial, saya pernah ditonton semalam itu 400.000 yang nontonnya ya, kumulatif. pokoknya saya yakin masyarakat Indonesia pasti cerdas. Dan orang itu ketika diajak bicara, kita bicara by data, by fakta, mereka akan percaya dengan ucapan kita. Jangan menggunakan berita hoax terus-menerus. Sekarang anak muda sudah paham mana berita yang memang by data, mana yang framing, yang menjatuhkan, yang fitnah. Karena di googling ada. Ketika dia googling, searching, dia tahu bahwa ini adalah berita hoax. Silakan terusan Anda menyebarkan berita hoax, dan saya akan mengklarifikasi dan meluruskan. Itu tugas saya. Jadi cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.